Kalau ngomongin MPV premium bekas, biasanya yang langsung kepikiran itu Alphard atau Serena. Tapi ada satu pilihan yang menurut saya cukup menarik dan sering kelewat dari radar. Ini adalah Honda Odyssey Prestige 2013. Power sliding door, captain seat, sunroof, mesin 2400cc, dan yang menarik, mobil ini bukan cuma nyaman buat penumpang belakang, tapi juga masih enak buat disetir sendiri. Sekarang setelah usianya lebih dari 10 tahun dan harga bekasnya sudah turun jauh, apakah Odyssey masih layak buat jadi mobil keluarga atau justru murah di awal, mahal di perawatan? Assalamualaikum, saya Aziz, selamat datang di Garasi Halim. Yuk kita bahas. Halo, assalamualaikum, balik lagi di Garasi Halim. Nah, pada kali ini saya akan mereview dan akan coba mobil ini, yaitu Odyssey Prestige 2013 Matic. Nah, kita akan ngebahas fiturnya, kenyamanannya, mesinnya, dan kita akan ngebahas juga kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita misalkan beli mobil Odyssey ini. Yuk kita mulai. Nah, untuk mobil ini memang punya keunikan tersendiri. Mungkin kalau kita lihat mobil MPV premium di kelasnya, mungkin ada Alphard ya. Nah, Alphard itu kalau misalkan kita isunya adalah mungkin nyamannya sebagai penumpang. Nah, kalau mobil Odyssey ini mau jadi supirnya atau penumpangnya sama-sama enak. Makanya mobil Odyssey ini juga cukup langka, tapi cukup diminati juga sama keluarga Indonesia. Ya, apalagi pintunya sudah sliding door. Makanya ini mobil cukup menarik dan akan kita bahas satu-satu juga. Nah, kalau kita lihat di generasi sebelumnya, mobil ini kabinnya itu cukup lega ya, dan ini agak lebih tinggi mobilnya ya, dan pintunya juga sudah sliding door. Jadi mobil ini benar-benar memang masuk kategori MPV premium ya. Mari kita bahas lebih dalam lagi mobil ini. Sekarang kita mulai dari depan. Memang Odyssey ini mungkin secara desain nggak seagresif mobil lainnya, tapi untuk di tahun 2026 ini mobil ini masih cukup relatif lebih modern dan enak dilihatnya. Jadi kalau di depannya ini chrome grille-nya lumayan besar, cukup besar ya, dan lampunya juga cukup cantik ya. Memang karakter dari si Odyssey-nya ini, dan mobil ini juga masuknya warna ungu metalik mobil ini. Jadi lumayan rare untuk warna mobil ini. Terus kalau misalkan kita lihat ke samping ya, kalau misalkan kita lihat generasi sebelumnya mungkin agak lebih rendah kan. Cuman memang kalau yang generasi ini dari sebelumnya bedanya ini lebih tinggi ya, dan kabinnya otomatis jadi lebih luas, dan ini sliding door-nya. Tapi ada satu hal yang memang menurut saya kelemahan dari mobil Odyssey ini kalau kita dipakai ke daerah pegunungan, yaitu ground clearance-nya. Jadi memang karakter dari Odyssey ini ground clearance-nya emang rendah dari generasi sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau bawa keluar kota atau daerah pegunungan, mungkin masih relatif aman, cuman kita harus lebih berhati-hati aja. Kayak gitu ya. Karena ground clearance-nya lumayan rendah. Tapi kalau di perkotaan enak banget. Tapi kalau misalkan kita ketemu poldur yang agak besar, memang tetap harus hati-hati ya. Karena mobil ini panjang dan ground clearance-nya agak rendah, gitu ya. Nah, sekarang tadi ya pintunya sudah sliding door, dan kalau misalkan kita lihat bagian belakangnya, ini lampunya juga cukup cantik ya, cukup cantik, dan desainnya masih modern lah. Di 2026 ini masih cukup aman, enak dilihat, dan memang kerasa mobil MPV premiumnya gitu secara desain. Nah, sekarang kita bahas interior dari mobil Odyssey ini. Buat saya yang ketinggian 170 cm ya, ini kalau kita lihat sisa di atasnya masih lumayan luas ya, dan setirnya enteng banget ya. Jujur ini enteng banget mobilnya. Terus juga kalau misalkan kita lihat mobil ini secara visibilitas, itu bener-bener mobil ini tuh kayak nggak kerasa MPV premium kayak Alphard gitu ya. Biasanya kan Alphard tuh keluhannya memang kerasa besar banget gitu visibilitasnya, kayak orang-orang ngomongnya kayak bawa mobil bis lah bahasanya. Makanya memang terkenalnya nggak enak jadi supir posisinya, tapi enak jadi penumpang kalau Alphard. Nah, kalau mobil ini secara visibilitas itu enak banget. Jadi
Terus bangkunya juga udah otomatis, ya, udah otomatis. Oke. Terus juga ada armrestnya juga, ya. Terus juga kalau kita lihat AC-nya sudah tombol, ya. Tinggal kita nyalain, oke. AC-nya, terus matic-nya juga ini CVT, sudah CVT. Jadi walaupun 2400, terus secara konsumsi bahan bakar mungkin lebih irit juga ya, karena pakai CVT. Terus juga semuanya, dan ini sudah sunroof. Jadi kalau misalkan kita tinggal pencet sini, udah otomatis kebuka mobil ini. Wih, jadi kalau misalkan kita bawa anak, jalan-jalan keluarga, keluar kota, daerah pegunungan, wah ini cocok banget. Dan tutupnya tinggal pencet aja, ya. Oke, dia akan tutup otomatis, dan ini tinggal tutup aja. Jadi mobil ini kalau misalkan secara posisi berkendaranya itu memang fun to drive banget lah mobil ini ya. Dan sekarang kita coba di kursi penumpang, kira-kira rasanya seperti apa ya. Nah, kita sekarang ngerasain posisi penumpangnya. Karena pintu itu sudah sliding door, jadi kita tinggal pencet otomatis kebuka. Dan ini yang saya rasakan, wah, ini bener-bener enak, sudah captain seat juga. Dan sini sudah otomatis ya. Oke. Dan otomatis. Ini kalau misalkan kita pencet, nah, ini kakinya bener-bener kayak, wah, enak banget. Dan ini kita tinggal atur aja, misalkan kita mau ke belakangin, kurang, atau majuin. Itu enak banget mobil ya. Dengan ketinggian saya 170 cm ini, justru kabin itu memang terasa lebih luas ya untuk di generasi ini dibandingkan generasi sebelumnya. Dan AC-nya, tombol AC kita bisa atur di sini ya. AC-nya, dan anginnya keluarnya setiap penumpang itu ada di kanan ya. Terus juga di belakang juga. Terus ada lampunya. Jadi bener-bener walaupun kita jadi penumpangnya, itu bener-bener dimanjakan banget ya. Pasti kalau misalkan mobil ini dibeli buat anak atau istri, pasti bakalan betah banget dan seneng banget. Makanya mobil keluarga ini saya bilang cocok banget sebenarnya. Walaupun udah tahun 2026, mobilnya udah 10 tahun lebih, tapi masih fiturnya masih oke banget dipakai di tahun ini. Sekarang kita coba di baris ketiganya. Ini dengan ketinggian 170, jarak kakinya itu masih luas banget. Dan posisi duduknya walaupun di baris 3 tetap nyaman gitu. Tuh, wah, nyaman. Dan AC-nya ada di sini, jadi nggak perlu takut kegerahan. Terus juga ada tombol powernya juga kalau kita mau charger ya, handphone nggak perlu ke depan. Dan pastinya yang enak karena ini captain seat ya, jadi baris 3 kalau mau keluar kita nggak perlu ngelipat bangku yang di tengah gitu, jadi tinggal langkah aja gitu ya. Jadi mobil ini wow, enak banget sih. Dengan sekarang harga yang hampir cuman 200 jutaan kecil, ini masih cukup worth it banget kalau kita beli ya. Apalagi kalau buat keluarga. Nah, tadi kan udah coba kursi supir, kursi penumpang tengah dan belakang, itu udah kita coba semua ya. Sekarang kita akan lihat di bagasi belakang, seluas apa mobil ini. Kita lihat, kita buka. Wow. Jadi bagasinya luas banget ya. Luas. Dan ini kalau misalkan bangkunya kita lipat ya. Jadi ini tetap luas juga. Dan kalau misalkan kita mau keluar kota atau kita misalkan mau camping pun, ini masih cukup oke gitu, bawa barang, koper di bawah, peralatan di bawah gitu ya. Terus kita kalau mau dilipat tinggal lipat, tapi kalau nggak mau dilipat juga nggak apa-apa, karena dia masih luas juga, cukup luas ya. Dan di sini udah ada penyimpanan buat dongkraknya ya, situ. Jadi masih cukup oke lah buat mobil keluarga di tahun 2026 ini, karena kabinnya cukup luas ya. Nah, sekarang kita coba bawa jalan mobil Odyssey ini. Untuk pertama kalinya ketika bawa jalan, ini tuh nggak kayak bawa mobil MPV premium pada umumnya ya.
dia tuh emang lebih rendah. Kita kayak bawa mobil, nggak kayak bawa mobil MPV premium, karena memang ground clearance-nya itu agak rendah mobil ini. Tapi secara duduk, buat saya yang tinggi 170, tetap nyaman, setirnya juga enteng. Dan ini tuh kan karena Matic-nya pakai CVT, jadi memang tenaganya tuh lebih enak ya. Pas lagi ngegas tuh lebih ngebejek gitu Matic-nya. Terus secara visibilitas itu mobil ini enak banget, bener deh. Kita tuh kayak bener-bener nggak kayak bawa mobil MPV premium, nggak yang kayak kalau misalkan kita bawa Alphard, mungkin kayak ngerasa bawa bis atau gimana gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener kita tuh enak banget visibilitasnya dan posisi duduknya, setirnya. Jadi emang rekomendasi banget sih mobil keluarga ini, walaupun udah 1 dekade, buat dipakai bareng keluarga di tahun 2026 ini ya. Apalagi kalau misalkan lebih sering bawa sendiri, mungkin ini jadi salah satu alternatif. Kalau kita Alphard kan mungkin kayak ngerasa jadi supir ya, tapi ini bener-bener kalau kita pakai Odyssey enggak kok. Walaupun kita bawa sendiri tapi tetap nyaman di kursi yang nyetirnya. Gitu ya teman-teman. Terus juga di sini tuh yang enaknya itu ada sunroofnya. Tinggal misalkan kita pencet ya, itu kebuka. Pasti kalau misalkan kita jalan sama anak-anak, sama istri, kalau kita lagi di daerah pegunungan, Ciwidey, wah enak banget. Kita bisa, anak-anak bisa langsung diri langsung ngelihat suasana di depan, di kebun teh segala macam. Jadi enak banget nih. Mobil ini buat mobil keluarga banget lah pokoknya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau misalkan kita mau cari mobil bekas ini di tahun 2006 ini, itu tipsnya apa? Nah, yang pertama adalah yang kita lihat adalah surat-surat. Pastiin surat-suratnya, BPKB-nya, STNK-nya itu sesuai dengan nomor mesin, nomor rangkanya, dan keasliannya. Itu bisa dicek ke Samsat langsung kalau misalkan ragu, atau misalkan bisa pakai center UV ya. Nanti dicek keaslian itu biasanya keluar dari warna-warna yang ciri khas dari BPKB aslinya. Nah, yang kedua, riwayat servisnya. Kalau misalkan mobilnya udah dari riwayat servis Honda, wah itu jadi nilai plus. Tapi walaupun enggak, tinggal dilihat aja riwayat ceknya itu ke bengkelnya apa aja kira-kira, dan terakhir servisnya itu apa. Dan yang ketiga, itu pastikan mesinnya ketika dicek itu nggak ada rembesan. Karena kalau misalkan ada rembesan itu agak PR sedikit, walaupun nggak besar, tapi itu cukup diperhitungkan dari segi harga belinya. Terus yang keempat, kita cek AC-nya dingin apa enggak ya. Terus juga interiornya jangan lupa, selain AC itu kita lihat apakah ada bekas riwayat perokok atau enggak. Karena kalau misalkan ada riwayat rokok, itu lumayan agak PR dan agak mahal kalau misalkan kita perbaikinnya atau ke salonnya ya. Dan yang terakhir, mobil ini karena menggunakan CVT, jadi pastikan cek mobil Matic-nya, CVT-nya itu ada masalah jedak-jeduk atau norm apa enggak. Karena kalau mobil ini sudah bermasalah di transmisinya, itu lumayan perbaikannya. Jadi pastikan transmisinya itu sehat mobil ini. Nah, kalau misalkan teman-teman juga awam sekali dan pengen mobil ini, teman-teman bisa pakai inspeksi. Dan yang terakhir, teman-teman bisa beli aja langsung di mobil pilihan Bogor. Kebetulan unit ini unit pinjaman dari mobil pilihan Bogor. Ini media sosialnya. Jadi teman-teman, saya info dari ownernya, memang harganya sekitar 200 kecil. Jadi teman-teman tinggal dinego aja. Dan unit ini juga udah saya coba dan ini lumayan oke mobilnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pusing nyari mobilnya, apalagi warnanya ini rare ya, ini bisa langsung hubungi ke ini nih, media sosialnya dan nomornya. Itu ya teman-teman. Itu tips kalau misalkan kita mau beli mobil bekas, dan kalau nggak mau pusing langsung aja beli mobil di mobil pilihan bekas Bogor. Jadi Odyssey Prestige 2013 ini masih layak nggak dibeli di tahun 2026 ini?
dari saya masih layak banget karena dari kenyamanan, fiturnya juga masih relatif relevan di tahun ini, terus juga mesinnya juga masih oke banget dan matic-nya juga pakai CVT, otomatis jadi tarikannya juga oke. Jadi mobil ini masih oke banget kalau kita beli di tahun 2026 ini ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Boleh teman-teman yang punya pengalaman pakai mobil ini bisa komen di kolom komentar kira-kira pengalamannya itu apa aja kalau misalkan kita pakai mobil ini, dan kira-kira tipsnya apa aja, itu boleh di komen ya teman-teman. Dan terima kasih, jangan lupa di like, subscribe juga channel ini. Dan teman-teman kalau misalkan mau cari mobil, jangan lupa beli di Mobil Pilihan Bogor ya. Itu saya rekomendasiin banget ya. Terima kasih, mungkin review kali ini segitu aja. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.